Pada perjalanan Olga kali ini, Olga bertemu dengan seorang nenek yang bekerja sebagai pencari botol bekas. Olga pun menyapa sang nenek dengan ramah dan penuh kehangatan. Ibu lagi ngapain? Mau nyari deh. Nyari botol kosong? Iya. Oh. Umur berapa ibu? Tahu, tidak tahu. Kok umurnya nggak tahu berapa? Matanya kenapa? Jatuh, batu-batu. Jatuh ke pentok batu. Lagi ngapain kok bisa jatuh? Sandu. Oh, kesandung. Ayo ibu, duduk sama saya ke sini, Bu. Sini. Bisa lagi lihat sih, Bu. Saya kan gitu. Catatan Olga kan gitu. Tiba-tiba aja. Santai-santai. Lagi tidur siang, Bapak ganggu ya? Enggak. Ya, tadi saya lagi jalan ke sini. Saya lihat kasihan sih. Motornya pindahin, motornya mau jual apa mau bakar? Coba saya mau lihat. Maaf Bu, saya boleh lihat? Saya boleh tuang? Kan saya beresin lagi. Ya. Oh. Ini nanti Gue pikir belum capek bangkunya. Makasih, Mak. Iya. Makasih, Chan. Iya. Ini diatur, ya Allah. Ketawa. Dari giginya, Kak. Kenapa, Bu? Dari giginya. Gak ada giginya. Enggak, tak gampang tadi pasangin behel. Gigi. Ibu tinggal di mana? Ayo, jadi RT6. Kok RT 6 sama siapa? Suami? Sama anak, suami. Oh, anak sama suami. Suami yang sakit. Oh, suami lagi sakit. Rumahnya jauh nggak dari sini? Jauh juga. Jauh. Dari jam berapa ya? Nyari-nyari kardus botol kosong? Baru jalan. Baru jalan tadi. Ntar pulangnya jam berapa? Ngantuk. Hah? Pulang terus, bikin pulang. Saya ngambil ini baru pulang, Bu, ya. Oh, jam berapa biasanya pulang? Jam 2. Jam 2? Wah, berarti setengah jam lagi dan setengah 2. Iya. Setengah jam lagi muter-muter nih. Oh. Dijualnya berapa biasanya tuh? Kiloin. Di kiloan berapa? Tahu, kan nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya dikasih aja gitu. Umurnya nggak tahu nih sekarang berapa? Kira-kira umur berapa? Kemarin disuntik ada 55. Ada 55 umurnya. Iya. Umur 55 berarti nih ibu masih perawan. Dari apa nih? Iya. Coba lihat kelingkingnya. Ya udah, Bu. Anaknya berapa? Anak 7. Anaknya 7. Kayak keluarga lo ya? Saya juga 7 anak ibu bapak saya. Udah kali 5, tinggal 2 lagi. Oh, tinggal 2 lagi yang udah kawin udah 5 orang. Tolong beresin. Nah, yang beresin kan sedang berantakan. Ya Allah, nolongin kenapa sih? Ya Apa sih yang nggak buat lo? Gue Lo bener yang ngelakuin apapun buat gue ya. Sekarang gue minta satu permintaan sama lo. apaan? Kawinin gue. Emangnya lo ayam nih kawin? Ayo, gue beresin nih. Kemana? Oh ini, emang gue kardus lo main apa aja lo. Masukin. Masukin. Oh, apa namanya? Kalau boleh tahu nih, ya kan? Ini biasanya nukernya di mana? Bu, dulu. Parani. Diparanin. Oh, ada yang datang ke tempat ibu. Oh. Suami sakit apa? Setruk. Tangannya kurang megang apa? Tangannya udah nggak bisa megang. Sama kakinya udah nggak bisa jalan, dua-duanya maksudnya. Jalan berjalan tuh nggak tahu udah. Jalan berjalan cuma nggak gagah jalannya. Ibu kan tadi bilang jatuh kesandung itu matanya. Iya. Ya kan udah diobatin belum? Udah. Pakai apa? Nanti ada kentur. Ada kentur. Oh kencur. Ntar buat beli kencur saya kasih ya. Ya? Nih, pegang buat jajan. Ya? Sama-sama ya. Ya.
Hati-hati ya jalannya, jangan sampai ke Sandung lagi. Iya. Jangan-jangan ke Sandung gara-gara ngeliatin Brondong. Iya, gua mau ngikutin kayak mama yang waktu itu ah. Udah dikumpulin dibuang-buang, inget gak lo? Jangan kasihan Chan itu. Yang waktu itu. Ya di jalan beresin. Ya lo beresin. Beresin. Coba saya mau lihat ibu cara masukin botol kosong. Coba. Itu kalau orang cerdas gitu ya. Gue jatuhin, gue minta contohin. Mau ngomong diberesin lagi. Ini biasa aja bu. Emang ini lagu? Mak, lagu ini. Aku cinta kepadamu. Sayang ini. Mak, makasih banyak ya. Hati-hati mak ya. Salam buat keluarganya. Udah dikasih duit, masuk TV. Pernah nonton TV nggak? Ada di rumah. Ada di rumah. Tahu nggak nih siapa saya? Ada. Ina. Siapa? Oga. Gue terkenal. Olga, seneng nggak ketemu sama Olga? Iya. Seneng. Biar orang berkata apa, bagiku kau segalanya. Mak, makasih banyak ya. Hati-hati mak ya. Salam buat keluarganya. Udah dikasih duit, masuk TV. Pernah nonton TV nggak? Ada di rumah. Ada di rumah. Tahu nggak nih siapa saya? Ada. Ina. Siapa? Namanya Oga. Gue terkenal. Olga, seneng nggak ketemu sama Olga? Iya. Seneng. Curi hatiku. Mak, Olga udah ganti baju. Cakapan mana? Yang tadi apa yang sekarang? apa yang ini cakep? Cakep yang mana? Sama. Iya, Sama, cakep deh. Tapi ada bedanya. Sama. Beda, Coba, beda. mak ngomong cius mie apa gitu deh. Cius mie apa ngomong gitu deh. Lu gigi aja nggak ada suruh ngomong. Ini ternyata gitu ngomongnya. Pemirsa catatan Olga, ya, saya memang ketemu sama ibu ini tidak sengaja, ya kan? Dan kebetulan hari ini juga saya mau bertemu dengan Tetangga dari saudara saya. Kita lagi ada di Dori Kusombi ya. oke. Jadi ini ada tetangganya saudara saya namanya Pak Dahlan. Jadi dia itu bapaknya itu lumpuh, terus dia juga kena kencing batu dan istrinya itu mengalami osteoporosis. Jadi Kencing batu. kencing batu. Jadi kalau kencing keluarnya batu. Itu buat bangun rumah tuh. Jadi bapak ibunya nggak bisa jalan, jadi dia nggak punya anak kandung, dia punyanya anak asuh. Jadi selama ini hidupnya dia dari belas, kasihan tetangga-tetangga sekitarnya, dia makan dari tetangganya apa segala macam. Dan daerahnya kan ada di sebelah sana ya. Misalkan lagi banjir, itu banjirnya bisa sedada dan rumahnya tuh kita bisa lihat nanti deh parah banget. Rumahnya pinggir kali, gemuk orangnya. Ibu tahu? Bini ya gemuk. Bini gemuk. Bener, bener. Kok ibu tahu? Anak gaul nih. Ternyata tahu juga ibu ya. Dia rame banget. Udah pada ngambil rapot belum? Udah ngambil rapot belum? Belum ngambil rapot. Siapa yang udah ngambil rapot siapa? Cerita. Tunjukkan. Siapa yang rapotnya ada ranking 1? Mana coba, benar? Ayo. Ranking 1, 2, atau 3 nggak apa-apa. Kalau nggak mau kasih hadiah. Mana? Mana rapot lo? Oh, bisa aja lu coret-coret sama mak. Jauh nggak rumahnya? Ambil coba rapotnya cepetan kalau nggak temuin. Lari. Jauh nggak di rumahnya?
Ya udah, pemirsa Tata Loga sambil menunggu ngambil rapot. Ya, saya nggak tahu dia ngambil rapot apa ngambil TV orang. Saya mau ke rumah yang tadi Chan Kelvin bilang bahwa dia punya saudara. Saudara itu? Tetangganya saudara. Oh, tetangga saudara. Peduli sekali ya ke saudara kamu dengan tetangga. Saya peduli soalnya saya masuk CSO. Iya, catatan si Olga. Oke. Ya udah, ayo kita jalan ke tempatnya Chan Kelvin. Teman-teman saya ke belakang dulu ya. Halo. Ya, ini diajak keran si Olga. Ini rumah saudara saya. Oh, ini rumahnya. Ya, rumahnya di dalam. Ayo kita ke dalamnya. Assalamualaikum. Terhempas membisu, terbalut pilu. Oh, ini Pak Ustadz. Siapa namanya Pak Maaf? Pak Haji Rudin. Rudi. Pak Haji Rudi. Kalau boleh tahu Pak Haji Rudi. Kata benar nih saudaranya Chan Kelvin. Oh, masih saudara. Ini istri? Kakak. Oh, kakaknya, salam kenal Olga. Ini istrinya. Mana istrinya? Halo. Ya, salam kenal. Kalau boleh tahu Pak, kata tadi siapa yang mau kita datangi? Padahlan. Kalau boleh tahu kenapa Bapak ada keinginan dan mau menyuruh Chan Kelvin untuk masukin ke catatan si Olga? Karena alhamdulillah Begitu sedihnya sekali mungkin perjuangan hidupnya mereka. dan keadaannya juga sangat sulit ya. Contohnya apa Pak? Seperti apa? Biar saya lebih tahu. Seperti ekonominya, makanya rumahnya pun sangat prihatin. Itu. Dan kalau mau jelasnya lagi bisa dilihat aja ke rumahnya sendiri. Dan mengenai bantuan sering dibantu. Oh, sering. Rame-rame ganti-gantian. Oh gitu. Jadi bantuannya dari tetangga-tetangga orang sekitar. Oh jadi dia berapa orang tinggal di sini? Bertiga. Maaf, sebelumnya yang lakinya lumpuh bukan? Iya, nggak jalan sih jalan, cuma sekarang udah tua, udah nggak bisa jalan. Itu yang istrinya? Istrinya pun ya sudah gemuk, paling nggak bisa jalan, sudah tua, sudah nggak bisa jalan. Jadi satu lagi anaknya itu atau Anaknya. Anaknya nggak ngapa-ngapain? Anaknya kayaknya sih belum bekerja, belum apa. Gitu. Umurnya? Umurnya kira-kira ada 16-an. Oh gitu. 16 tahun. Jauh dari sini nggak? Nggak berapa jauh. Ah, iya. Chan tahu tempatnya? Tahu. Ya udah, berarti saya kesana boleh? Boleh dianterin Pak Ustadz? Nah, ini kata semuanya. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Menderita. Allah. Oh jadi dia berapa orang tinggal di sini? Bertiga. Maaf, sebelumnya yang lakinya lumpuh bukan? Iya, nggak jalan sih jalan, cuma sekarang udah tua, udah nggak bisa jalan. Itu yang istrinya? Istrinya pun ya sudah gemuk, paling nggak bisa jalan, sudah tua, sudah nggak bisa jalan. Jadi satu lagi anaknya itu atau Anaknya. Anaknya nggak ngapa-ngapain? Anaknya kayaknya sih belum bekerja, belum apa. Gitu. Umurnya? Umurnya kira-kira ada 16-an. Oh gitu. 16 tahun.
Jauh dari sini nggak? Enggak berapa jauh. Ah, iya. Chan tahu tempatnya? Ya udah, berarti saya kesana boleh? Boleh dianterin Pak Ustaz? Nah, ini kabar semuanya. Selamat siang Ibu. Menderita. Allah engkau Kenapa Ibu nangis? Aku sedih didatengin Olga. Iya. Ditonton orang banyak nggak apa-apa Bu. Catatan Olga ini biar ditonton orang banyak, biar orang banyak dan semua yang nonton ini tahu bahwa hidup kita harus saling sayang, saling membantu, ya kan? Karena kan hidup kita di dunia kan bukan sendiri. kasihmu, kau yang selalu terjaga, yang Saya juga tahu dari Chan Kelvin, dari Pak Haji, ya. dari Pak Ustadz, makanya saya datang ke tempat ini. Ibu siapa namanya? Ini suaminya. Apa yang membuat ibu sedih? Nggak sedihnya mas, udah di sini nggak sanak saudara, makan tulung orang. Di sini ada sanak saudara, makan dikasih makan. Saya datang ke Oga, alhamdulillah gede gunung masih di hati saya. Bahagia saya datang ibu. Ya benar-benar bahagia semua ini. Ya Allah, hidup saya begini sekali. Ceritain ke Olga. Saya lagi sakit, Sakit ini apa? jatuh, saya di kamar mandi, kepleset. Jadi ini napas saya nyesek gitu, tapi ditahan aja. Belum ke dokter. Beli obat-obat kampung aja saya. Habis mau ke dokter saya jalannya nggak bisa. Sakit kaki saya. Suami. Oh suaminya. Iya. Suami juga sakit, udah berpuluh-puluh tahun. Ya Allah, Naoga, saya bilang minta sama Allah, saya bilang kalau Allah mengendalikan silahkan, aku udah cukup tahunan sakit. Gitu. Udah pikun dia, Saya boleh samperin suami. silakan. Iya. Kenapa? Ibu maaf, ibu emang tidurnya selalu di depan sini. Tidur masa di dalam. Di dalam. Iya. Kalau lagi pasti depan di depan. Depan Saya saya. coba samperin suami. Iya, Siapa namanya? silakan. Dahlan. Oh, Pak Dahlan, saya Dahlan. samperin. Iya. Dia budeng orang. Iya ya, nanti saya ngomong pelan-pelan sama Pak Iya. Dahlan. Maaf ya Bu. Iya. Pak Dahlan, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah. hidup ini, kaulah Tuhanku, takkan pernah ada yang melebihi. Ini jadi Bapak Dahlan ini dia menderita lumpuh sama dia mengalami kencing batu ya Pak ya? Iya. Kencing batu di sini. Kenapa nggak ke dokter? Dari mana ini? Tapi kencing basunya di sini belum? Belum. Kalau maaf, kalau pipis sakit. Iya. Oh, bawa ke dokter harusnya. Bawa ke dokter sama saya. Mau ke dokter sama saya. Mau ke dokter nggak Bapak sama Olga? Mau? Mau kan? Sakitnya dirawat siapa yang ngurusin Naoga? Saya nggak bisa. Saya baru-baru nungguin, saya sendiri juga
jalan aja goyang-goyangan. Jadi kalau bapak dibawa ke dokter takut nanti dirawat. Iya. Nggak ada yang ngurusin. Iya. Yang longok-longok nggak apa saya bilang. Berdua aja nih. Iya. Ya itu tetangga-tetangga baik lah gitu. Kalau itu ngasih makan gitu. Sungguh maha besar. Di rumah ini tinggal seorang kakek dan nenek yang di masa tuanya hanya tinggal berdua. Dan yang lebih ironis lagi, mereka kini dalam keadaan sakit. Sang kakek lumpuh dan nenek sering mengalami sesak nafas. Dan mereka berdua tak lagi mampu bekerja. Bahkan untuk makan pun mereka diberikan oleh tetangga. Beruntung, warga di sekitar tempat mereka tinggal begitu peduli. Karena mereka kini sudah tak punya siapa-siapa lagi. Kesetiaan yang begitu luar biasa. Ketika jasmaninya tak lagi sehat, tapi hati mereka tetap menyatu dalam sebuah ikatan cinta yang tak pudar dengan usia dan kondisi apapun. Pemirsa, catatan Olga katanya bapak nggak mau ke dokter. Iya. Ke dokter mau kagak? Duitnya nggak ada, Kak. Kalau ngomongin duit sama saya tenang aja. Orang kaya, Pak. Bapak ke dokter bilang nggak ada duit, tapi rambutnya ke salon tuh. Udah tua sononya. Udah tua. Seneng nggak Olga dateng? Seneng. Iya, kalau bapak seneng biasanya insya Allah penyakit itu jauh, Pak. Iya kan? Penyakit itu kan datang karena mungkin banyak pikiran, stres. Ya kan? Kalau hati kita bahagia, ya insya Allah kita akan dapat bahagia. Ya. Saya mau tanya sama bapak, apa yang membuat bapak amat kebutuhannya bapak kurang? Ya, insya Allah saya bisa bantu secukupnya yang saya mampu ya Pak. Tapi saya boleh masuk ke dalam nggak, mau lihat rumahnya? Boleh silakan aja. Boleh ya Pak ya? Dalam, Pak, ya? Ya, bener Pak, di dalam rumah ada kolam renang. Ya, ya, Kita masuk, Pak, ya? Ya, Nggak apa-apa, Pak. ya. Iya, iya. Boleh masuk ya Pak ya? Boleh. Ya. Temenin Bapak di sini, ya? Temenin nih. Iya. Ada ongkosnya nggak nih? Pakai minta ongkos sama gue, emang lu naik angkot minta ongkos sama gue, ya? Yaudah, hati-hati, Kak. Kalau jatuh bilang ya. Deket sini, pakai hati-hati lu ah. Gue pergi ke mana aja pakai disuruh bilang hati-hati, emang lu bini gue? Lo kan bininya si Pitu. Maaf ya Bu. Iya, iya. Ibu masih bisa jalan Bu? Bisa. Mau Bisa ke ke dalam. dalam. Antarin saya Bu ke dalam. Hilang semua milik kita, petik hikmah dari segala yang terjadi. Bapak udah duduk di situ aja. Jangan kemana-mana, ya. Ntar Bapak ditaksir anak perawat. Ya, gini Nak Olga. Ini tempat ibu tinggal selama ini. Iya. Sedih banget Bu. Ya, habis bagaimana? Hidup merantau di dunia. Nunggu ada umur gitu. Kalau umur udah Allah mengundangkan ya silakan. Saya begitu, jangan seksa. Allah tidak akan pernah menyiksa umatnya. Allah itu penyayang, cuma manusianya harus banyak bersabar, banyak berdoa. Anggap ini semua ujian dari Allah, ya. Setiap manusia pasti dikasih ujian, dikasih cobaan. Amin. Mungkin ibu adalah orang yang sangat kuat dikasih ujian sama Allah, ya. Saya menderita begini udah berapa tahun, Nak Olga. Berapa tahun? Dan terima saya. Udah ada kali 10 tahun saya dibawa
ngebon di pinggir kali, saya hujan, angin, saya nerima. Sampai ada nasi tempat begini, alhamdulillah saya. Kalau ibu makan dari orang-orang tetangga, Iya suka dibagi gitu. Ntar tadi juga dikirim nasi, sayur asem, menggoreng oncom. Ya alhamdulillah segitu juga saya sekarang. Ya Allah, saya bilang kapan aku bisa hidup bahagia. Nah udah tua, saya saya ini. Tinggalkan segala yang dipunya di atas dunia. Hanya dirimu, hanya kamu. Hanyalah sepimu menemani kesunyian di alam kubur. Puluhan tahun saya kasihan sama bapak. Kalau aku mau tinggal kabur, nggak tega. Saya bilang aku kabur kemana? Paling aku kalau di jembatan. Saya bilang, enggak jangan ditinggal aku ya, ya kata. jangan dong. Enggak, saya bilang Kasihan dong kalau kasihan. bapak ditinggal. Iya. Bapak lagi sakit. Tanya saya kata saya hidup semati, aku bareng-bareng deh Pak. Berimain, saya bilang, "Dwi, kalau ada misalnya mau ke dokter, ya nggak punya duit, katanya makan aja, makanya maunya apa pecel lele, yang enak-enak aja." Gitu. Apa yang bikin ibu sedih, Bu? Sedihnya saya datengin Naoga sampai ya Allah, saya bilang senangnya gede gunung masih gede hatiku. Saya bilang mana Naoga datang ke sini. Saya bilang sanak saudaraku nggak ada. Saya bilang Naoga datang. Sampai aku junjung tangan 10 sama Naoga. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Boleh saya lihat ke belakang sebentar, Bu? Pemirsa catatan Olga, ibu bilang sama saya, dia kata sedang gede hati didatengin sama saya. Saya sedih karena sedih bahagia. Ternyata dengan kedatangan saya dan tim catatan Olga memberikan nilai yang positif buat pemirsa juga mungkin di rumah. Inilah hidup saya yang selalu ingin memberikan kebahagiaan buat orang lain. Pemirsa catatan Olga bisa bayangin, ibu sama bapak yang hidupnya dengan penuh dengan kesakitan, dalam arti tidak bisa berjalan dan tidak bisa bekerja, tapi dia tetap semangat untuk hidup. Setiap manusia pasti pernah punya putus asa. Tapi saya akan berikan semangat kepada ibu dan bapak bahwa hidup harus dijalanin. Ya. Diriku dari yang menjahati, menzolimiku. Ya Allah, Kaulah Maha Segala, Engkaulah pelindung. Pemirsa catatan Olga mungkin tadi sempat mendengar bahwa ibu bilang makan dari tetangga. Tapi sebenarnya mungkin dari ibu nggak kepingin seperti itu. Tapi ini karena keadaan yang membuat ibu seperti ini. Mudah-mudahan tim catatan Olga datang kemari, ibu bisa senang. Seperti hati saya senang bahagia kesedihan. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Oh Tuhan, aku bukanlah
Pemirsa catatan Olga, saya ada sedikit rezeki, mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu dan Bapak Dahlan ya, untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan ini lebih dari cukup. Di sini bukan pemberian yang saya kasih kepada Bapak Dahlan dan Ibu, tapi ketulusan hati saya yang ingin berbagi kepada siapapun, insya Allah. Ibu dengan kedatangan saya aja Ibu bilang katanya senang dan bahagia. Ya. Mudah-mudahan Ibu juga bahagia kalau saya memberikan sedikit rezeki saya buat Ibu. Walaupun tidak besar, walaupun kecil, saya cuma minta sama Ibu rasa bersyukur kepada Allah. Dan saya juga memberikan rezeki ini dengan ketulusan hati saya. Ya. Ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan Ibu, mungkin buat pemirsa catatan Olga di mana pun berada, bahwa hati saya yang bermain untuk bisa menyayangi Ibu dengan tulus. Ibu, ini pegang. Ini pegang. Sekarang Ibu pegang yang ini. Nanti saya kasih lagi dari tim catatan Olga. Alhamdulillah, nah Olga ya. Doain saya biar sehat, walafiat saya. Biar saya tiap Rebo bisa nuntut ngaji. Amin. Dulu saya jarang ngaji, soalnya kalau duduk itu nggak kuat lama-lama. Nah, doain Nak Olga ya. Amin. Sama Bapak juga cepat sehat ya. Amin ya Allah. Amin. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya bertemu lagi dengan target catatan Olga yang begitu luar biasa. Walaupun keadaannya begitu menyedihkan, tapi saya yakin Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada setiap umatnya. Apapun ujiannya itu. Saya menangis, saya sedih. Karena saya dipercaya oleh Allah bahwa saya harus bisa terus membantu orang banyak. Seperti saya membantu Ibu dan Bapak Dahlan yang hari ini saya temui di rumahnya langsung. Pemirsa catatan Olga, saya hanya minta doanya kepada pemirsa catatan Olga. Doakan saya semoga saya diberikan kesehatan panjang umur agar saya bisa membantu orang banyak. Amin ya Allah. Amin. Pemirsa catatan Olga, sekali lagi mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu, setengah 8 hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaku menyeru dan Oh, ini dia yang Regi. Tadi saya janji sebelumnya. Kalau buat beli pulsa ya. Ya enggak apa-apa ya. Coba lihat tuh enggak percaya. Di sini, Pak. Oh iya benar nilai banyak. Nilai bagus. Reginya mana Reginya? Nilainya aja. Lagi nggak ditulis. Oh nilainya pada bagus-bagus nih. Tuh. Ini nilainya lo nulis sendiri. Yang rajin belajar ya. Anak yatim. Anak yatim. Saya taruh di sini ya. Ini ada uang nih di rapot nih. Mudah-mudahan dari rapot yang bagus, nilainya bagus, dapat uang yang bagus. Ikhlas ya. Makasih ya, Kak. Makasih sayang ya. Ya mau. boleh
boleh saja kau terlahir bagus lupa, boleh saja kau punya harta berlimpah, tapi maaf aku hanya ingin kau setia. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa kasih sayang adalah hal yang tak bisa diukur dengan materi. Dengan situasi apapun, rasa itu tak akan tumbuh mengalahkan penderitaan. Terus tebarkan cinta, karena dengan cinta, hidup akan lebih bermakna. Duhai kekasihku, dambaan hatiku, bila kau sayang aku maka dengarkan aku. Setialah untukku, jujurlah padaku, dan takwalah diri.